Oke, mau mulai? Udah mulai belum sih recordnya? Oh iya, udah mulai. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menerangkan mengenai siklus nitrogen. Oke, siklus nitrogen. Pertama, pengertian sendiri. Nitrogen. Apa sih nitrogen itu? Jadi nitrogen adalah gas inert, tidak berbau, tidak memiliki warna, dan tidak menopang kehidupan. Namun penting untuk pertumbuhan tanaman dan merupakan tambahan utama dalam pupuk. Seberapa penting sih nitrogen? Oke, nitrogen berperan penting dalam produktivitas biogeokimiawi. Keberadaan nitrogen secara alami cenderung mengalami reaksi redoks. Siklus biokimiawi di lautan cenderung tidak berada pada kondisi steady state atau stabil. Selain itu, kegiatan manusia meningkatkan aliran nitrogen secara global. Nitrogen dapat hilang dari biosfer karena biomasa yang terbakar. Oke. Baik, jenis-jenis nitrogen. Nah, proses kimia nitrogen sendiri itu dikontrol oleh reaksi redoks melalui fitoplankton dan bakteri. Akibatnya nitrogen pada air laut dan sedimen memiliki konsentrasi beragam. Bilangan oksidasi nitrogen dari semua senyawa organik adalah 3. Senyawa organik nitrogen yang paling dominan adalah senyawa humat atau humik. Kemudian diikuti oleh nitrogen organik yang terdapat dalam jumlah yang lebih sedikit, meliputi asam amino, asam nukleat, gula amino, dan urea beserta polimernya. Misalnya DNA, RNA, dan kitin. Sifat nitrogen, senyawa amina ini sangat penting dan terdapat dalam jumlah besar pada organisme laut dan pesisir yang mengalami fluktuasi salinitas. Senyawa tersebut dikeluarkan ke dalam air laut sebagai dissolved organic matter atau DOM dan kemudian terurai menjadi jenis-jenis dengan berat molekuler rendah seperti metil, dimetil, dan trimetil amina. Fungsi utama senyawa-senyawa nitrogen organik diduga dalam proses osmoregulasi. Hampir seluruhnya berbentuk lautan. Oke, berikut adalah jenis-jenis nitrogen di laut. Ya, bisa dilihat sendiri. Jadi jenisnya itu ada ion nitrat, nitrit, gas nitrous oksida, gas nitrik oksida, gas nitrogen, gas amonia, ion amonium, amina organik. Bisa dibaca sendiri rumus molekul atau bilangan oksidasi nitrogennya. Nah, ini siklus biogeokimia nitrogen global. Siklus nitrogen secara global. Aliran nitrogen antara daratan, laut, atmosfer, dan sedimen digambarkan dalam gambar 1. Perkiraan dan besaran dari aliran-aliran ini masih memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Ukuran dari cadangan utama nitrogen diberikan dalam tabel 2. Ukuran cadangan tersebut juga masih mengandung ketidakpastian. Misalnya ukuran cadangan amonia di atmosfer
bervariasi dengan perbedaan 1 digit, one order or magnitude, dalam jurnal Libes tahun 1992. Sebagaimana disajikan dalam tabel 2, kebanyakan nitrogen berada dalam bentuk N2, sehingga tidak dapat digunakan secara mudah, karena hanya organisme penangkap nitrogen yang mampu memecahkan ikatan rangkap 3 yang kuat. Kebanyakan nitrogen terikat yang terlarut dalam air laut adalah berbentuk nitrat dan asam humat. Biota laut mengandung kurang dari 0,002% kandungan nitrogen di laut yang tersebar merata pada biomasa tumbuhan dan bakteri. Meskipun biota darat mengandung persentase nitrogen yang lebih besar, 2,74%, tetapi sebagian besar terdapat dalam bentuk biomasa tumbuhan. Oke, Mangga. Ayo selanjutnya. Cadangan nitrogen atau cadangan tempat penyimpanan nitrogen terbagi menjadi 4 tempat. Yang pertama ada litosfer, terdapat di batu karang, sedimen, cadangan batu bara. Kemudian di pedosfer termasuk biomas tumbuhan, biomas hewan, biomas mikroba, sampah tahan bahan organik dan anorganik. Kemudian yang ketiga berada di laut, yaitu berada di biomas tumbuhan, biomas hewan, biomas mikroba, bahan organik mati, bahan organik terlarut, kemudian ada nitrogen dimolekular, nitros oksida, nitrat, nitrit, dan amonium. Terakhir ada di atmosfer, berupa nitrogen dimolekular, nitros oksida, amonia, nitrik oksida, nitrogen dioksida, nitrat, dan nitrogen organik. Lanjut, Kang. Oke. Next slide. Oke, yang selanjutnya ada asimilasi nitrogen oleh fitoplankton. Di laut, produksi primer di persediaan nitrogen beberapa organisme fotoautotrof dapat mengikat nitrogen, tetapi organisme ini terbatas pada lingkungan bentik anaerobik, sehingga hanya ditemui di estuari. Fitoplankton oceanik adalah bukan organisme pengikat N2, sehingga fitoplankton harus memenuhi kebutuhan nitrogennya melalui penyerapan atau asimilasi. Jenis-jenis nitrogen terlarut, yaitu nitrat, nitrit, amonium, dan urea. Kemudian, setelah mengalami transfer di dinding sel, nitrogen diubah menjadi metabolit, misalnya protein, melalui serangkaian reaksi anabolik, seperti pada gambar di samping. Kemudian, jika nitrit yang diasimilasi, rangkaian reaksi anabolik berawal dari reaksi 2, dan jika amonium yang diasimilasi, reaksi anabolik dimulai dengan reaksi 5. Nah, di sini ada ya reaksi NO2- ditambah 4H+, ditambah 4 elektron min menjadi N2O2 2- ditambah 2H2O. Yang kelimanya ada HOCO2CH2 2COH ditambah NH3 ditambah 2 NADPH. Kemudian yang selanjutnya di next, Kang. Oke. Selanjutnya ada transformasi heterotrofik nitrogen. Nah, partikular organik nitrogen atau PON, nitrogen organik partikulat yang disintesis oleh fitoplankton mempunyai 2 kemungkinan nasib. Kemudian pertama, fitoplankton akan mati, selnya mengalami penguraian atau lisis dan dissolve organik nitrogen DON. Nitrogen organik terlarut yang dilepaskan akan diuraikan oleh bakteri. Kemudian yang kedua, sel-sel fitoplankton dikonsumsi oleh protozoa atau zooplankton. Ekresi dan eksudasi dari kedua konsumen tersebut sudah melepaskan DON seperti halnya lisis sel-sel setelah mati. Nah, dari gambar ini merupakan bakteri
pengoksidasi dan melalui serangkaian reaksi. Nah, ini reaksinya berada di skema biogeokimiawi. Di next saja. Nah, di sini itu dijelaskan, Kang, di next, bahwa hasil oksidasi DIN dapat direduksi oleh fitoplankton melalui asimilasi nutrien atau DIN direduksi oleh bakteri heterotrofik. Nah, ini memanfaatkan DIN sebagai aseptor elektron. Proses ini dinamakan reduksi nitrogen disimilatori. Karena nitrogen tereduksi dilepaskan ke air, bukan menjadi bagian biomasa bakteri, proses reduksi ini diperhatikan pada gambar yang sebelah kirinya. Nah, ini kan ada yang kanan, ada yang ini apabila bilangan oksidasinya meningkat, kemudian apabila bilangan oksidasinya menurun. Kemudian selanjutnya, di next lagi, Kang, ada transformasi heterotrofik. Ada dua reaksi oksidasi dan ada yang reduksi dan nitrogen. Oke, untuk selanjutnya, Mangga. Yang selanjutnya ada remineralisasi. Istilah remineralisasi digunakan untuk menuju kepada tahap awal dekomposisi dan oleh bakteri pengurangan pemecahan dari ikatan tersebut melepaskan amonia atau NH3 cenderung reaksi H+ atau H2 dan bentuk atau untuk biomolekul yang mengetrolisis. Next. Ini merupakan contoh si protein. Di sini protein diubah menjadi asam amino 1 dan asam 2. Diubah ke asam ketosa DH plus NH4 dengan bantuan H2O dan NAD+. Lalu asam amino 2 diubah ke asam keto 2 plus NADH plus NH4+ dengan bantuan H2O dan NAD+. Next, Kang. Oke. Yang selanjutnya ada nitrifikasi. Cukup oxidasi menjadi nitrat dan kemudian menjadi nitrat turut oleh bakteri dan nitrobakter. Proses ini disebut nitrifikasi. Bakteri ini mengoksidasi amonium nitrit. Kadar amonium nitrit meningkat. Peningkatan kadar nitrit tersebut akan merangsang pertumbuhan nitrobakter yang mengoksidasi nitrat. DN dioksidasi nitrat. DON maksud kami. PON yang tersisa adalah senyawa yang tidak bisa diurai oleh bakteri laut anaerobe. Next. Selanjutnya ada reaksi reduksi. Ada dan fiksasi oksigen, fiksasi nitrogen. Nitrifikasi dalam air laut yang terjenuh dengan oksigen, beberapa jenis bakteri heterotrofik merespirasi bahan organik dengan menggunakan nitrat sebagai penerima elektron. Sebagian nitrat direduksi berturut nitrit dan kemudian N2. Dengan demikian tidak menjadi bagian dari biomasa karena nitrat hilang dalam proses ini, maka proses tersebut akan denitrifikasi. Di samping oksik dan anoksik sebagai prasyarat nitrifikasi, jumlah besar bahan organik diperlukan untuk nitrifikasi. Kondisi ini lazim ditemui di zona akuarium pesisir seperti di perairan daerah dengan kondisi perairan yang relatif tenang. Dan nitrifikasi terjadi pesisir dan perairan yang cemar sebagai akibat keberadaan bahan organik dalam
besar. Selanjutnya ada fiksasi nitrogen. Dalam laut melalui aliran curah hujan, difusi dari sedimen, dan fiksasi N2. Dalam fiksasi N2, ikatan rakat N harus dipecahkan atau menjadi terdapat senyawa organik. Karena pemecahan N2 reaksi yang banyak energi hanya dapat mampu fiksasi nitrogen. Organisme yang memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen ada bakteri heterotropik maupun autotrofik, terbatas hanya pada beberapa jenis bakteri yang disajikan dalam tabel 3. Yang selanjutnya mangga. Mangga Teh Widya. Buat Teh Widya, dipersilahkan. Maaf ya, mute. Ya. Jadi di sini ada bakteri pengikat gen. Nah, untuk bakteri air asli di sini spesiesnya Campylobacter sp sama Beglatoa sp yang habitatnya ada di akar lamon, air laut, dan permukaan sedimen. Kemudian ada Enterobacter sp, Klebsiella sp, sama Fibrio sp. Di sini habitatnya ada di sedimen pantai, intertidal, sedimen estuari, akar lamon, batang mangrove, bulu babi, dan air laut. Kemudian ada bakteri aerobik obligat. Di sini spesiesnya adalah Desulfovibrio sp sama Clostridium sp, di mana habitatnya ada di sedimen lamon, intertidal, rawa, dan estuari. Untuk bakteri fototrof, ada Cyanobacteria, contoh spesiesnya bisa dibaca sendiri, mangga. Dia habitatnya ada di sedimen intertidal tropik, lapisan endapan mikroba, pecahan karang, dan cangkang keong. Kemudian ada Rales, itu spesiesnya Procoron, dia ada di Ascidian. Kemudian ada Anaxyphotobacter, dia habitatnya anaerobik. Oke, next. Untuk organisme mengikat nitrogen itu ada Oscillatoria sp. Dia itu jenis cyanobacteria fotosintetik yang dianggap sebagai salah satu tipe blue-green algae. Kemudian ada organisme bentos. Organisme bentos itu mereka yang hidup di dasar perairan. Kemudian ada organisme yang hidup bersimbiosis yang bersifat heterotrof pada akar mangrove dan terumbu karang. Yang terakhir ada bakteri epifit. Contohnya adalah Sargassum. Next, Kang. Ketidakpastian data laju transfer nitrogen secara global membuat kondisi nitrogen tidak steady state. Laju transfer sangat sulit ditentukan. Studi nitrogen juga memerlukan studi sampling yang besar. Faktor subsidi nitrogen juga dipengaruhi oleh termohealing dan iklim sehingga perlu jangka waktu yang lama dalam penelitiannya. Evaluasi terhadap berbagai model menunjukkan bahwa aliran nitrogen yang belum diketahui atau missing dan terlewatkan dalam perhitungan berkisar 2 kali 1012 sampai dengan 74 kali 1012 G per TH. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dalam laju pengendapan PON dan
aliran gas N2O yang keluar dari permukaan laut ke atmosfer. Kebanyakan pakar kimia laut menghipotesiskan bahwa nitrogen yang missing berasal dari fiksasi N2 yang pada kenyataannya hasil perkiraannya jauh dari tingkat semestinya. Next, Kang. Gangguan antropogenik. Walaupun nitrogen di laut berada dalam kondisi steady state, suplai nitrogen dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Yang pertama, fiksasi nitrogen yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Kemudian ada kegiatan industri terjadi melalui proses Born-Haber, yaitu reaksi kimianya bisa dipetikan. Kemudian yang ketiga ada praktek pertanian yang buruk. Dan terakhir, perubahan jumlah relatif DIN yang tingkat redoks mempengaruhi jumlah tingkat organisme pada estuari yang terkontaminasi berat. Oke. Mangga dipersilahkan untuk selanjutnya. Oke, Mangga. Kepada teteh-teteh. Untuk yang selanjutnya itu ada perbandingan sumber alami nitrogen alami dan atopogenik nitrogen terikat. Nah, di sini perbandingannya 1 Tg sama dengan 10 412 gram. 412 G. Nah, sumbernya yang pertama ada biologis alami, lajunya ada 60 TGN per tahun. Kemudian ada proses atmosferik, lajunya 7,4 TGN per tahun. Kemudian ada legumen tanaman berbuah butiran, itu lajunya 40,6. Legumen tanaman pakan ternak, lajunya 28,4. Bahan bakar fosil dan pembakaran lainnya 19,8 dan fiksasi industri 40. Nah, dari hasil ini yang paling tinggi itu ada di legumen tanaman berbuah butiran. Di next, Kang. Oke. Untuk selanjutnya, nah, begitu banyak nitrogen dimasukkan ke dalam perairan pesisir, sehingga kadar nutriennya meningkat, dan hal ini diduga akan menstimulasi produktivitas pesisir. Dampak seperti ini merupakan sebuah kebetulan yang menguntungkan karena juga mengkonsumsi CO2, sehingga hal ini dapat mengurangi kenaikan kadar gas di dalam atmosfer yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi juga merupakan sink bagi nitrogen terikat karena menyebabkan nitrogen organik berubah menjadi nitrogen oksida. Nitrogen oksida memberikan kontribusi terhadap proses terjadinya hujan asam dan pembentukan ozon di lapisan bawah atmosfer. Ozon ini merupakan komponen kabut yang bercampur asap fotokimiawi yang membahayakan bagi kesehatan. Di lapisan atas atmosfer, nitrogen oksida turut merusak ozon, dan hal ini membahayakan kesehatan. Dikarenakan, ozon pada stratosfer menyerap cahaya ultraviolet. Oleh karena itu, melapisi atau melindungi permukaan bumi dari radiasi elektromagnetik bersifat mutagenik. Kemudian, kenaikan kadar nitrogen oksida dalam atmosfer akan meningkatkan kadar keseimbangan normal dalam atmosfer, atau NaEC, Normal Atmosphere Equilibrium Concentration. Oleh karena itu, akan merubah tingkat kemampuan laut untuk bertindak sebagai sumber atau sink gas-gas tersebut. Semua input antropogenik ini memiliki potensi untuk merubah produktivitas laut secara signifikan. Siklus feedback positif menghubungkan produksi biologis dengan siklus biogeokimiawi dari oksigen dan karbon. Jadi, beberapa gangguan ini dapat mengubah tingkat redoks air laut. Dampaknya akan mengubah laju pengendapan detritus biogenik. Hal ini, pada gilirannya, memiliki potensi untuk mempengaruhi iklim global serta laju sirkulasi dan posisi paras laut. Dipersilakan untuk yang selanjutnya. Oke, Mangga. Kepada kesimpulannya dari semua itu, yang pertama, nitrogen tersebar luas dalam laut.
tetapi tidak dapat dimanfaatkan oleh kehidupan dalam laut karena kebanyakan berada dalam bentuk N2 atau 95,2%. Bentuk nitrogen terikat yang dapat dimanfaatkan oleh kehidupan memiliki kadar yang relatif rendah. Akibatnya, nitrogen terikat membatas produktivitas biologis. Kebalikannya, sebaran nitrogen terikat di laut sebagian besar dikontrol oleh organisme laut. Jadi, siklus nitrogen di laut didominasi oleh proses yang dimediasi secara biologis yang kebanyakan melibatkan reaksi redoks. Next. Yang kedua, alga atau fitoplankton laut memenuhi kebutuhan nitrogennya dengan cara mengasimilasi DIN atau amonium nitrit dan nitrat. Apabila energi untuk mengasimilasi amonium lebih sedikit, maka amonium diasimilasi lebih cepat dibandingkan dengan nitrit dan nitrat. Next, Kang. Yang ketiga, produktivitas tertinggi lazim ditemui di perairan pesisir. Hal ini karena input nitrogen dari sungai dan fiksasi nitrogen oleh bakteri. Kebanyakan bakteri pengikat nitrogen adalah bakteri heterotrofik, kecuali cyanobacteria oscillatoria spp, yang bersifat fotosintetik atau autotrofik dan banyak terdapat di perairan tropik. Next, Kang. Yang keempat, PON yang disintesis oleh fitoplankton mempunyai dua kemungkinan nasib. Pertama, fitoplankton mati, sel-sel terurai atau lisis, dan DON yang dilepaskan diuraikan oleh bakteri. Kedua, sel-sel fitoplankton dikonsumsi oleh protozoa dan zooplankton yang ekskresi dan eksudasinya juga merupakan sumber DON. Dalam reaksi oksidasi, nitrogen tereduksi dalam senyawa DON. Kemudian dioksidasi secara bertahap. Amonium pertama-tama diproduksi melalui proses amonifikasi yang kemudian diubah 30 sumbernya ada tertera di situ menjadi nitrit dan akhirnya nitrat melalui proses nitrifikasi. Sedangkan dalam reaksi reduksi, produk teroksidasi direduksi baik oleh plankton melalui proses asimilasi nutrien maupun oleh bakteri heterotrofik yang memanfaatkan DIN sebagai penerima elektron. Kedua proses reduksi tersebut dinamakan denitrifikasi atau reduksi nitrogen disimilatori. Next, Kang. Proses denitrifikasi terjadi di daerah upwelling dan di perairan yang relatif tenang atau stagnan. Profil vertikal jenis-jenis DIN mempunyai minimum dan maksimum yang mencerminkan sebaran kedalaman dari berbagai proses metabolik. Denitrifikasi juga terjadi pada sedimen. Meskipun heterogenitas redoks menyebabkan denitrifikasi berhubungan langsung atau koplet dengan nitrifikasi, agar denitrifikasi terjadi, diperlukan pasokan bahan organik dalam jumlah besar. Karena kandungan bahan organik terbesar terdapat di perairan, estuarsi, dan sedimen pesisir. Maka kebanyakan denitrifikasi terjadi pada kedua tempat ini. Next. Yang keenam, pada saat ini terkait dengan dampak ketidakpastian dalam perkiraan aliran nitrogen global, kita tidak dapat menentukan apakah siklus nitrogen berada dalam kondisi steady state atau tidak, sebagai akibat dari ketidakpastian dalam perkiraan aliran nitrogen global. Perkiraan yang ada menunjukkan bahwa laju aliran keluar nitrogen terikat di laut adalah lebih cepat dibandingkan dengan laju masuk nitrogen. Hipotesis yang dianut oleh kebanyakan ahli geokimia adalah perkiraan laju fiksasi nitrogen global jauh lebih rendah daripada yang seharusnya atau grossly underestimated. 7. Meskipun siklus nitrogen berpeluang besar akan dapat dibuktikan dalam kondisi steady state, kegiatan manusia sangat mungkin menyebabkan perubahan cukup signifikan berbagai aliran nitrogen, sehingga udah, terima kasih.
sama sih? Udah ya. Mungkin itu saja Ya, yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Sebetulnya kelompok kami itu ada 6 orang, tetapi ada 1 orang yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Mau dimaklumi untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.